Ya, oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau cerita tentang Karimun gue juga dan soal upgrade performanya. Nah, gue emang nggak ngincer untuk Karimun ini kenceng, tapi lebih bertenaga karena memang bisa dibilang Karimun ini mesinnya tuh untuk tarikan bawah lumayan berat, apalagi kalau beban AC-nya nyala, itu beban AC-nya berasa banget karena 1000 cc, jadi pasti bakal berasa banget hentakannya gitu-gitu. Dan sebenarnya bisa sih diganti pakai puli yang V2, itu lebih ringan kinerja mesin dan bisa dibilang jadi lebih irit juga sih. Cuma AC-nya itu agak nanti dinginnya tuh telat, dan ya pikir-pikir masih harganya tuh juga sekarang agak naik jadi 600 apa 700-an gitu untuk satu set, udah sama beltnya juga. Nah, ini gue mau upgrade dikit-dikit tentang mesin gue. Jadi mesin gue ini kemarin udah sempat turun mesin juga, tapi belum porting. Terus udah style clap, itu yang kemarin bikin apa ya, gue kelupaan dan gue nggak tahu ternyata kalau style clap itu lumayan ngaruh juga. Terus ini udah diganti juga kelistrikan itu pakai coil racing, dan kabel busi juga udah kabel busi racing pakai merek Super apa ya ini ya, Superline. Oke, untuk kabel businya pakai Superline, dan kalau coil racingnya gue nggak tahu mereknya, pokoknya ini dikasih bekas dari Saman Speed. Dan nih gue udah pasang coil booster juga nih dari iBoost. Nah, ini udah gue pakai sekitar seminggu lah. Yang gue rasain memang performanya jadi membaik, pembakarannya kan ini jadi lebih sempurna. Nah, dengan pembakaran yang lebih sempurna itu juga efisiensi bensinnya jadi naik, jadi bisa lebih irit, sekitar hampir 20%. Dan ini karena Karimun gue single coil, jadi masih pakai yang iBoost. Nah, dari Andrion series ini sebenarnya ada juga yang untuk mobil-mobil yang terkini itu pakai iForce. Nah, kalau kayak gini, ini tuh iBoost tuh di Karimun bisa untuk lebih optimal ya, itu bisa pakai 2. Nah, tapi gue kemarin dibilangin juga nih dari pihak Andrion, katanya kalau mau lebih maksimal lagi, kalau misalnya masnya pasang volt stabilizer itu dicopot dulu, atau pasang fuse untuk audio itu dicopot dulu aja biar kinerjanya lebih maksimal. Dan gue tanya, apakah tetap aman kalau itu pengecasan akinya kalau dicopot? Tetap aman-aman aja, dan emang setelah gue coba juga voltasenya nggak ngedrop kok, dicopot volt stabilizer atau fuse-nya itu nggak ngedrop, jadi aman. Dan Karimun gue ini baru satu, cuma kayaknya gue bakal order satu lagi biar maksimal, karena baru satu aja udah kerasa perbedaannya. Dan ini aman ya untuk dikombinasiin dengan coil racing gitu, apalagi kalau coil kalian masih harian, recommended banget sih pasang ini. Pokoknya nanti bakal gue jelasin tentang iBoost ini, cara kerjanya gimana dan efeknya apa aja. Nah, terakhir sebelum gue jelasin itu, gue juga kemarin udah beli filter racing, tapi nggak open filter karena gue pikir kayaknya terlalu ribet nih untuk buka-buka nanti bikin piping gitu-gitu, dan kayaknya nggak terlalu OM look lagi jadinya, walaupun sebenarnya pingin banget sih, tapi ya udahlah, kita pakai replacement kit aja. Bentar nih, gue ambil nih. Tada, ini dia yang mau gue pasang, yaitu Apex Powerflow Air Filter. Ini harganya itu 150 sampai 170-an lah untuk Karimun kotak, dan ini cukup bersahabat banget. Makanya gue sekalian ganti. Jadi ini bisa dibilang upgrade ya tipis-tipis lah, nggak sampai bongkar-bongkar gitu. Nih, nah barangnya itu bentuknya kayak gini. Ini kalau ini sebenarnya pemakaiannya bisa lifetime, dan pencuciannya itu juga cukup mudah. Ini tuh cukup kita bikin air busa pakai sunlight, nanti diginiin aja nih di airnya, nanti pasti air sunlightnya bakal kotor. Nah, habis itu kita keringkan. Nah, keringkannya jangan pakai semprotan kompresor gitu, tapi biarin aja, dijemur aja. Jadi kalau buru-buru sebaiknya jangan bersihin ini dulu. Jadi ini kalau ada waktu senggang aja kalian bersihin. Dan ini kebetulan juga filter udara yang standarnya emang udah lama banget nggak ganti, jadi mari kita coba.
Oke guys, ini dia perbandingan yang standar sama yang dari merek Apex nih. Ini lebih berat juga yang standar dan emang lebih gede sih, yang standar tuh lebih gede nih perbandingannya. Cuma dari bahannya itu bisa kelihatan beda banget. Ini dia ada kawat-kawatnya juga di depannya dan di dalamnya juga. Kalau ini kan full kayak apa ya, busa gitu loh. Dan ini ya emang ada masa pemakaiannya, walaupun bisa dibersihin tapi ya tetap aja lah pasti bakal kotor kayak gini nih. Nggak tahu ya kelihatan apa nggak nih kayak gini. Ini juga harus hal yang rutin diganti biar BBM kalian nggak boros. Oke, kita pasang di sini. Nanti kita tinggal coba, dan sebelumnya gue pastinya pernah nyoba. Nah, sebelum gue ganti filter udara pakai merek Apex pun ya, dengan gue pasang iBoost, itu gue udah merasakan banget perbedaannya. Tarikan lebih responsif, gasnya juga lebih enteng, dan juga konsumsi BBM-nya tuh bisa lebih irit, karena gue biasanya muter-muter itu 3 hari 100.000. Nah, sekarang dengan rute yang sama itu 100.000 bisa untuk 4 hari. Jadi menghemat banget, dan itu emang yang gue cari. Jadi bisa bawa mobil tapi nggak perlu khawatir boros gitu. Apalagi tenaganya juga jadi lebih enak dan lebih membaik gitu, karena pembakarannya jadi lebih sempurna gitu. Kalian bisa upgrade mobil tuh dari segi pengapian dulu, atau kompresi, atau udara, atau ya udara tuh juga bisa sih pakai porting polish. Ini sebenarnya pengen banget gue porting polish, cuma kendala budget, jadi itu nanti dulu aja. Yang penting enak dulu dan bertenaga dengan cara-cara murah dulu. Nah gitu, ini bisa kalian tiru. Nah sekarang gue bakal jelasin tentang iBoost ini, Andrion series. Kayaknya di dalam aja ya karena panas. Oke guys, gue akan menjelaskan sedikit tentang iBoost Andrion. Nah, iBoost Andrion ini berfungsi untuk menaikkan energi api dengan membuat gabungan api plasma dan api corona, dan dapat digunakan untuk semua pengapian CDI, TCI, ataupun platina. Nah, kegunaan alat ini untuk menghasilkan daya bakar yang lebih tinggi dan meningkatkan titik kefokusan api. Nah, gimana caranya? Dengan memanfaatkan buangan koil dengan sistem loop untuk digunakan menguatkan sinyal ke CDI ataupun TCI ataupun platina. Nah, hebatnya dari alat ini, dia tuh mampu menaikkan energi api sampai dengan 20%, memfokuskan api sehingga mempunyai daya tembus ke kompresi mesin yang lebih tinggi, dan juga menaikkan power dan torsi serta mampu membuat BBM menjadi lebih hemat hingga 30%. Dan alat ini sudah teruji dyno test ataupun secara lab. Jadi udah ada hasilnya, bukan cuma sekedar kayak feeling aja gitu loh. Dan emang gue akuin, gue ngerasa perbedaannya yang cukup signifikan di mobil gue sendiri. Jadi kalian wajib banget, dan kalian bisa konsultasi dulu nih, mobil kalian masih pakai single coil atau udah multi, jadi biar bisa nggak salah belinya iBoost atau iForce. Nah, kalau iBoost ini kebanyakan itu buat motor biasanya, dan mobil-mobil ya ada beberapa mobil juga. Nah, ini nanti kalian pasangnya juga nggak perlu repot, jadi udah ada buku manual booknya. Dan kalau gue kemarin emang karena sekalian, jadi pasang di bengkel, dan itu dia udah ada clamp kitnya 2 buah sama kabel tis 2 buah, jadi tinggal disambungin aja ke coil positif dan minus. Terus nanti juga kabel tisnya tuh buat ngikat alatnya di bagian mana gitu loh, biar nggak kemana-mana gitu loh. Ini manual booknya juga cukup lengkap panduannya, jadi kalian bisa lah pasang sendiri di rumah. Dan ini juga bisa diaplikasikan untuk harian, balap, dan grass track gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau mobil balap atau mobil harian juga bisa. Dan juga untuk ECU standar atau racing bisa, CDI standar atau racing juga bisa gitu. Nih panduannya ada di sini. Ini sistem AC gitu-gitu. Nah, sekarang kita mau nyoba setelah gue ganti filter udara juga nih. Jadi
Kemarin gue udah nyoba pakai ganti pasang iBoost dan itu udah enak banget. Sekarang kita coba ditambah dengan filter racing. Yuk, mari yuk. Oke guys, jadi ini gue lagi di jalan dan ngetes. Kemarin kan udah kita ganti filter udaranya sama pakai iBoost dari Andrion series. Nah kali ini setelah gue pakai keliling-keliling itu makin enak lagi. Ngelitiknya juga kemarin gue lupa bilang nih kayaknya, ngelitik di mobil gue jadi hilang dan juga BBM jadi lebih irit, serta tenaganya juga jadi enak, apalagi tarikan bawahnya sekarang nggak lemot lagi nih. Nah menurut gue dua hal yang gue ganti dan pasang di mobil gue ini itu adalah cara yang mungkin bisa ditiru beberapa owner Karimun kotak untuk mengupgrade tenaga yang ada di mobil Karimun, karena memang bisa dibilang ya tarikan bawah lemot dan juga konsumsi BBM udah mengingat umur juga jadi boros, apalagi mungkin pengapiannya nggak secara sempurna lah prosesnya. Nah dengan iBoost jadi makin sempurna, dan yang pastinya efeknya seperti yang gue bilang tadi, jadi makin bertenaga dan lebih irit. Nah buat kalian yang mau beli barang iBoostnya, kalian bisa cek di Instagramnya Andrion_series ataupun cek di Tokopedia-nya ataupun di Bukalapak, pokoknya di segala e-commerce udah ada. Nanti linknya pokoknya gue taruh di deskripsi. So itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian, dan kalau ada yang kurang jelas bisa langsung kalian tanyain aja di kolom komentar. Itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya.